Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-113. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku setuju Dimas, memang seharusnya seperti itu. Malam ini pengalasan aku akan bergerak ke Keputran Daha. Kau juga harus menggerakkan orang untuk menghabisi Mapatih Jayakerti. Besok pagi dua duri dalam daging di Istana Daha ini sudah harus musnah Dimas Pangeran Banjarsari, ucap Pangeran Suryanata dengan tangan mengepal dan nada yang berapi-api. Pangeran Banjarsari segera mengangguk, begitu pula Tumenggung Gilingwesi yang duduk di sampingnya. Malam itu akan terjadi peristiwa besar yang menggemparkan Panjalu. Siang hari segera berganti sore, perlahan matahari mulai terbenam di ufuk barat. Rona merah senja begitu menyala seperti sebuah pertanda bahwa akan terjadinya sesuatu peristiwa. Para kelelawar mulai berterbangan di langit gelap mencari makan, burung malam mulai keluar dari sarangnya. Suara riang jangkrik dan belalang semakin membuat suasana malam semakin dingin, apalagi gerimis mulai turun di wilayah kota Raja Daha. Di Keputran Daha, Panji Watugunung yang baru berganti pakaian usai membersihkan diri nampak gagah dengan pakaian yang disiapkan oleh Sekar Mayang dan Dewi Srimpi. Dewi Anggarawati yang menyiapkan makanan untuk mereka berkumpul, nampak mengusap peluh yang membasahi keningnya. Dibantu Dewi Naganingrum dan Cempluk Rarasunti, Dewi Anggarawati menyiapkan makanan kesukaan Panji Watugunung dengan penuh cinta. Panji Tejo Laksono nampak duduk tenang di lantai ditemani Wandansari. Pengasuhan Panji Tejo Laksono sebagian besar dilakukan oleh Wandansari, sang abdi setianya. Putra sulung Panji Watugunung itu sudah terlihat tampan mirip sang ayah. Aneka masakan seperti panggang ayam dan ikan bakar mulai ditata rapi di atas nampan. Cempluk Rarasunti mengangkat periuk tanah liat yang digunakan untuk memasak sayur lodeh. Sedangkan Dewi Naganingrum mulai menata nasi di atas bakul yang baru diangkat dari dandang. Aroma sedap tercium dari tempat itu, Teh Anggarawati, sangu ia atos cekap atau tacan? Tanya Dewi Naganingrum sambil menunjukkan nasi di bakulnya. Maksudnya apa itu Kang Bok Anggarawati? Cempluk tidak mengerti sama omongannya permaisuri ketiga. Cempluk yang tidak paham bahasa Galuh menatap ke arah Dewi Anggarawati dengan penuh tanya. Mendengar pertanyaan itu, Dewi Anggarawati tersenyum simpul. Itu Dinda Naganingrum bertanya, "Luk, nasi ini sudah cukup atau belum?" Begitu maksudnya, Dinda Naganingrum, tambah sedikit lagi nasinya. Aku khawatir jika kita semua butuh makan banyak, apalagi Kang Mas Watugunung sudah lama tidak makan masakanku, ucap Dewi Anggarawati yang membuat dua orang itu mengangguk mengerti. Usai membereskan semuanya, ketiga istri Panji Watugunung itu bergegas membawa makanan yang sudah disiapkan menuju ke Sasana Boga Keputran Daha. Dibantu para pelayan Keputran, mereka mempersiapkan makan malam untuk keluarga Panji Watugunung. Saat semua sudah siap, Cempluk Rarasunti segera bergegas menuju ke kamar tidur Panji Watugunung yang baru selesai berdandan. "Kakang Watugunung, makan malam sudah siap. Kakang ditunggu Kang Bok Anggarawati dan permaisuri ketiga di Sasana Boga." "Mari Kakang," ucap Cempluk Rarasunti sambil tersenyum manis. "Ayo Dinda sekalian, kita ke Sasana Boga," ajak Panji Watugunung yang segera berdiri dari tempat duduknya lalu berjalan menuju ke Sasana Boga Keputran Daha diikuti oleh Cempluk Rarasunti, Dewi Srimpi dan Sekar Mayang.
Ayu Galuh dan Ratna Pitaloka yang baru dari istana pribadi raja langsung bergabung bersama mereka. Di salah satu sudut kota Raja Daha, 4 orang berpakaian serba hitam nampak bersiap. Mereka berempat menyandang pedang di punggung mereka masing-masing. Dengar kalian semua, tugas ini sangat berbahaya. Kalau gagal nyawa kita pasti melayang. Kalau berhasil, maka kemuliaan seumur hidup akan menjadi milik kita. Aku sudah bosan hidup sebagai abdi rendahan. Maka dari itu, kita tidak boleh gagal. Kalau tertangkap, lebih baik mati. Apa kalian mengerti? Tanya si lelaki bertubuh gempal dengan tatapan mata tajam ke arah ketiga kawannya. Kain hitam yang menutupi separuh wajahnya tak mampu menutupi kebengisan yang terpancar dari mata Randupati. Kami mengerti Kakang Randupati, jawab ketiga orang itu bersamaan. Usai saling berpandangan sejenak, mereka berempat segera melesat cepat ke arah atap bangunan di depan mereka. Lalu dengan lincah melompat dari satu atap bangunan ke atap bangunan yang lain dengan gerakan yang ringan. Ya, mereka adalah kawanan pembunuh yang dikirim oleh Pangeran Suryanata untuk menghabisi nyawa Panji Watugunung. Dipimpin oleh Randupati, seorang bekas pendekar ternama dari Kembang Kuning yang kemudian mengabdi pada Adipati Kembang Kuning. Dia ditugaskan untuk mengawal kemanapun Pangeran Suryanata berada. Tujuan mereka kini hanya satu, nyawa Panji Watugunung. Di sisi lain, di barat Kepatihan Daha, nampak 3 orang berpakaian hitam-hitam dengan memakai topeng kayu berbentuk raksasa tengah berlari cepat di antara bayangan bangunan para warga kota Daha. Gerimis yang tengah melanda kota Raja Daha tidak menyurutkan langkah kaki mereka. Tepat di dekat tembok istana Kepatihan Daha, mereka berhenti untuk melihat keadaan. Suasana di sekitar tempat itu begitu sepi karena gerimis yang turun membuat para penduduk kota Raja Daha malas untuk keluar rumah. Hanya terlihat 4 orang prajurit penjaga gerbang yang tengah asyik berbincang di pos penjagaan. Si lelaki bertopeng kayu yang diwarnai merah memberi isyarat kepada kedua orang temannya untuk mengikutinya. Mereka segera berkelebat cepat ke arah tembok istana yang luput dari perhatian para prajurit penjaga gerbang istana Kepatihan Daha. Dengan bahu-membahu, mereka bertiga berhasil melompati tembok istana Kepatihan Daha dengan mudah tanpa terdengar oleh telinga para penjaga gerbang. Mapatih Jayakerti baru saja merebahkan tubuhnya di tempat tidur saat telinganya mendengar suara kaki menjejak tanah di barat kamar tidurnya. Ada orang yang bermaksud jahat memasuki tempat ini, batin Mapatih Jayakerti sembari bangun dari tempat tidurnya. Lelaki sepuh bertubuh kekar itu perlahan meraih keris pusakanya yang baru dia letakkan di samping pembaringan. Usai keris pusaka tergenggam, Mapatih Jayakerti segera membangunkan sang istri. "Nyi, bangun Nyi. Cepat bangun," ujar Mapatih Jayakerti perlahan seraya menggoyangkan badan istrinya, Nyi Sukesi. Ada apa Kang Mas? Kenapa kau bangunkan aku di malam buta begini?" Tanya Nyi Sukesi yang perlahan bangun dari pembaringan mereka. Jangan keras-keras suaramu. Ada orang berniat jahat yang baru masuk ke dalam kepatihan. Jangan panik. Cepat kau keluar dari kamar ini dan panggil para prajurit, jawab Mapatih Jayakerti yang membuat Nyi Sukesi terkejut bukan main melihatnya. Perempuan itu segera mengangguk mengerti dan berjalan keluar dari kamar tidur dengan tenang. Dia menuju ke arah gerbang istana Kepatihan Daha. Di luar kamar, 3 orang berpakaian hitam-hitam itu mengendap-endap menuju ke arah kamar Mapatih Jayakerti. Satu persatu mulai menghunus senjata mereka masing-masing. Gerakan mereka begitu halus, nyaris tak terdengar oleh telinga manusia. Saat mendekati pintu kamar tidur Mapatih Jayakerti, tiba-tiba, bruwak, auk, sebuah tendangan keras dari balik pintu membuat pintu kamar tidur hancur dan mengenai salah seorang dari mereka bertiga yang memakai topeng kayu berwarna biru hingga terpelanting ke belakang dan menghantam pohon jambu dengan keras. Orang itu melengguh kesakitan. Dari dalam kamar tidur, muncul Mapatih Jayakerti dengan tatapan mata penuh amarah. "Siapa kalian? Mau apa malam hari mengendap-endap seperti pencuri di Kepatihan Ha?" bentak Mapatih Jayakerti dengan keras. Tanpa menjawab,
Dua orang berpakaian hitam-hitam itu segera melesat cepat ke arah Mapatih Jayakerti sambil mengayunkan pedang mereka masing-masing. Si topeng kayu merah mengincar leher sang Warangka Praja Panjalu. Di sisi lain si topeng kayu hijau membabatkan pedang ke arah kaki Mapatih Jayakerti. Dengan cepat, Mapatih Jayakerti menghindari serangan dengan memutar tubuhnya sambil menyabetkan keris pusaka di tangan kanannya ke arah topeng kayu merah. Si topeng kayu merah urungkan serangan sambil memutar pedangnya untuk menangkis sabetan keris Mapatih Jayakerti. Tring, benturan dua senjata mereka yang dilambari tenaga dalam tingkat tinggi menciptakan percikan bunga api kecil namun cukup membuat ketiga orang itu mundur beberapa langkah ke belakang. Mapatih Jayakerti cukup terkejut melihat lawannya bertenaga dalam tinggi, begitu juga si topeng kayu merah yang kaget dengan kemampuan bela diri Patih tua itu. Patih tua bangka ini rupanya tidak bisa dianggap remeh. Aku harus hati-hati, batin si topeng kayu merah sambil memutar pedangnya. Segera dia melesat cepat ke arah Mapatih Jayakerti dengan menghantamkan tangan kirinya yang disertai tenaga dalam tingkat tinggi dari ajian andalannya. Wut, Mapatih Jayakerti yang merasakan angin dingin tenaga dalam dengan cepat melompat ke samping menghindari serangan. Blar! Ledakan dahsyat terdengar saat ajian lelaki bertopeng kayu merah itu menghantam dinding balai kepatihan. Dinding kayu itu hancur berantakan, sementara si topeng kayu hijau langsung berkelebat cepat menyongsong Mapatih Jayakerti yang baru saja berhasil menjejakkan kaki usai menghindari serangan si topeng merah. Sabetan pedangnya mengarah ke pinggang sang punggawa. Wus, Mapatih Jayakerti yang tidak punya cukup ruang untuk menghindari sabetan pedang memilih untuk menangkis dengan keris pusakanya sambil tangan kirinya menghantam ke dada lawannya. Traang, dies, aar. Si topeng kayu hijau langsung terpelanting ke belakang sejauh beberapa tombak. Dia berusaha untuk bangkit namun luka dalam yang dideritanya memaksanya untuk terduduk. Dia muntah darah segar. Melihat itu, si topeng merah segera melesat cepat ke arah Mapatih Jayakerti. Pertarungan sengit antara mereka segera terjadi. Suara keributan itu segera memancing perhatian para prajurit penjaga kepatihan. Mereka mulai berdatangan dan mengepung tempat itu bersama dengan Nyi Sukesi. Lelaki bertopeng kayu biru yang baru saja bangkit dari jatuhnya, segera melesat cepat ke arah Nyi Sukesi begitu melihat kedatangan para prajurit Panjalu. Baginya, Nyi Sukesi hanyalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Nyi Sukesi yang sadar dalam bahaya berusaha untuk menjauh namun terlambat. Si topeng kayu biru dengan cepat membekap mulutnya dengan tangan kiri setelah berhasil menghindar dari sabetan senjata para pengawal kepatihan. Jayakerti, menyerahlah atau istrimu aku bunuh, ancam si topeng kayu biru yang membuat pertarungan antara Mapatih Jayakerti dan si topeng merah terhenti. Mereka masing-masing mengambil langkah mundur ke belakang. Bajingan, lepaskan istriku bangsat, hadapi aku bila kau jantan, teriak Mapatih Jayakerti dengan geram. Jangan menyerah Kang Mas, kau adalah Warangka Praja Panjalu. Kau tidak boleh menyerah terhadap para maling ini, sahut Nyi Sukesi yang membuat geram si topeng biru. Tutup mulutmu perempuan bangsat, diam atau kau kubunuh. Ancam si topeng kayu biru dengan keras. Nyi Sukesi yang kalap langsung menggigit tangan kiri si topeng kayu biru yang membekapnya. Aar, topeng kayu biru menjerit keras. Dengan geram dia menarik pedangnya yang menempel di leher Nyi Sukesi. Sret, oh, Nyi Sukesi langsung limbung dengan leher bersimbah darah. Perempuan itu mengejang sesaat sebelum akhirnya terkulai lemas. Dia tewas di depan mata Mapatih Jayakerti. Bangsat, ku bunuh kau keparat, teriak Mapatih Jayakerti yang dengan cepat melompat ke arah si topeng kayu biru. Tusukan keris Kiai Tonggeng langsung menusuk ulu hati si topeng kayu biru. Gerakannya yang begitu cepat membuat si topeng kayu merah terlambat untuk menghadangnya. Jeliep, oh, si topeng kayu biru langsung roboh usai Mapatih Jayakerti mencabut keris Kiai Tonggeng dari ulu hatinya. Tak lama kemudian dia tewas dengan ulu hati berlubang dan darah segar yang memancar dari lukanya. Melihat kematian orang yang membunuh istrinya,
rupanya tidak meredakan murka Mapatih Jayakerti. Dengan bengis, bekas prajurit Prabu Airlangga itu mengacungkan keris pusaka Kiai Tonggeng pada si topeng kayu merah. Kau harus membayar mahal ini semua. Si topeng kayu merah tercekat saat melihat tatapan mata Mapatih Jayakerti yang mengerikan. Selama ini dia tidak pernah melihat itu dari raut muka Warangka Praja Panjalu itu. Ada perasaan ngeri yang tidak biasa pada tatapan mata Punggawa sepuh bertubuh kekar dengan keris pusaka teracung kepadanya. Usai berkata demikian, Mapatih Jayakerti segera melesat cepat ke arah si lelaki bertopeng kayu merah. Keris pusaka Kiai Tonggeng yang berlumuran darah terayun ke arah perut si topeng merah. Wup, dengan sigap, si topeng merah berkelit ke samping menghindari tusukan keris pusaka Kiai Tonggeng milik Mapatih Jayakerti. Pedang di tangan kanannya berputar cepat dan menyambar leher Mapatih Jayakerti. Sret, mendapat serangan balasan, Mapatih Jayakerti rendahkan tubuh. Sambil merendah, kaki kanannya dengan cepat menyapu kaki si topeng merah segera. Wes, si topeng merah melompat tinggi menghindari sapuan kaki Mapatih Jayakerti. Namun Punggawa sepuh itu yang melihat serangannya berhasil dihindari, dengan cepat merubah gerakan tubuhnya. Bertumpu pada tangan di tanah, loncatan kaki Mapatih Jayakerti langsung menghajar pinggang si topeng merah yang masih berada di udara. Buk, oh, si topeng merah langsung terjungkal ke depan dan menyusruk tanah dengan keras. Pakaiannya kotor dengan tanah dan rumput halaman istana Kepatihan. Segera dia berusaha bangkit, namun Mapatih Jayakerti berkelebat cepat seraya menusukkan keris pusaka Kiai Tonggeng ke arah dada si topeng merah. Melihat dia tidak punya cukup ruang untuk menghindari tusukan keris, si topeng merah langsung memutar pedangnya untuk menangkis tusukan keris pusaka Kiai Tonggeng. Traang! Namun rupanya serangan itu hanya pengalih perhatian dari serangan sebenarnya dari Mapatih Jayakerti. Tangan kiri perwira sepuh itu diliputi oleh sinar kehijauan berhawa dingin yang menakutkan. Dia mengerahkan ajian Sukma Muksa ajaran gurunya, Resi Ranujaya dari Padepokan Gunung Semilir di kaki Gunung Kawi. Meski tidak sesempurna milik sang guru, namun ajian itu tetap ditakuti oleh para pendekar dunia persilatan baik dari golongan hitam maupun putih. Dengan cepat, Mapatih Jayakerti menghantamkan tangan kirinya ke arah dada si topeng merah yang perhatiannya tengah terpaku pada keris pusaka Kiai Tonggeng. Wut, saat menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya, si topeng merah segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan pukulan ajian Sukma Muksa dari Mapatih Jayakerti. Blam, ledakan dahsyat terdengar saat pukulan ajian Sukma Muksa menghantam dada si topeng merah. Tubuh topeng merah langsung mencelat hampir 4 tombak ke belakang dan menghantam pohon jambu di halaman istana Kepatihan Daha. Huog, si topeng merah muntah darah segar. Dari sudut bibirnya, darah segar keluar membasahi baju yang dia kenakan. Meski masih sempat mengerahkan tenaga dalamnya, namun luka dalam yang dideritanya cukup parah. Aku tidak akan kalah darimu, pria tua, teriak si topeng merah yang segera berdiri tegak. Mendengar suara itu, Mapatih Jayakerti terkesiap kaget. Dia mengenali suara itu. Gilingwesi, kau Gilingwesi? Jadi benar kau ingin membunuhku Gilingwesi? Bagus sekali. Dengan begini besok semua kebusukan Pangeran Banjarsari dan Pangeran Suryanata akan terbongkar, ucap Mapatih Jayakerti sambil mengusap peluh yang menetes di dahi tuanya yang berkerut. Merasa tidak perlu menyembunyikan diri lagi, si topeng merah segera melepas topeng kayu yang menutupi wajahnya. Dan benar saja, dia adalah Tumenggung Gilingwesi, anak buah Pangeran Banjarsari. Dengan kasar, Tumenggung Gilingwesi melemparkan topengnya ke tanah. Pria berkumis tebal itu mengusap darah yang mengalir dari sudut bibirnya dengan geram. Jangan harap kau bisa hidup sampai esok pagi, pria tua. Tubuhmu yang bau tanah itu sebentar lagi akan menyusul istrimu ke neraka, ujar Tumenggung Gilingwesi yang segera merentangkan kedua tangannya ke samping. Kemudian kedua tangan bersilangan di depan dada lalu menangkup sempurna. Tumenggung Gilingwesi rupanya hendak melepaskan ajian andalannya, ajian tapak Dewa Kematian.
Ajian itu sangat terkenal di daerah Kadipaten Kembang Kuning karena merupakan ajaran seorang pertapa sakti yang bernama Begawan Empu Jampana. Dari kedua telapak tangan Tumenggung Gilingwesi muncul asap putih lalu disusul oleh sinar merah menyala yang berhawa panas menyengat. Melihat lawan menggunakan ilmu andalannya, Mapatih Jayakerti tak mau kalah. Segera dia menyarungkan keris Kiai Tonggeng di pinggangnya dan merapal mantra ajian Sukma Muksa tingkat akhir. Tangan kanan pria sepuh itu diliputi oleh sinar hijau terang yang dingin menakutkan seperti hawa kematian dari neraka. Setelah ajian tapak dewa kematian sempurna, Tumenggung Gilingwesi segera melompat tinggi ke udara sambil menghantamkan tangan kanannya ke arah Mapatih Jayakerti. "Mampus kau, pria tua, Ciiyat!" Seberkas sinar merah menyala berhawa panas menyengat menerabas cepat ke arah Mapatih Jayakerti. Sinar yang terlontar dari tangan Tumenggung Gilingwesi itu disertai angin kencang yang panas. Mapatih Jayakerti segera bersiap dan menyambut serangan itu dengan hantaman tangan kanannya. Sinar hijau terang berhawa dingin yang mengerikan menyongsong sinar merah menyala berhawa panas itu. Wuk, duar, ledakan dahsyat terdengar hingga keluar kepatihan. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang membuat kedua orang yang tengah bertarung itu sama-sama terpental jauh ke belakang. Tubuh tua Mapatih Jayakerti menghantam tanah dengan keras. Pria tua itu muntah darah kehitaman pertanda dia terluka dalam serius. Segera Mapatih Jayakerti duduk bersila untuk mengatur jalan nafasnya. Sedangkan Tumenggung Gilingwesi terlempar jauh ke belakang. Tubuh pria berkumis tebal itu menghantam dinding tembok kepatihan Daha dengan keras. Bumi, luka dalam yang sempat diderita Tumenggung Gilingwesi semakin parah akibat hantaman gelombang kejut dari benturan tadi. Tumenggung andalan Pangeran Banjarsari itu muntah darah segar kembali. Dari kedua lubang hidung dan telinga juga keluar darah. Setelah kejang sebentar, Tumenggung Gilingwesi diam untuk selamanya. Dia tewas di tangan Mapatih Jayakerti. Para prajurit pengawal pribadi kepatihan Daha segera mendekati mayat Tumenggung Gilingwesi. Setelah memastikan bahwa Tumenggung Gilingwesi sudah tewas, mereka langsung menuju ke arah pria bertopeng kayu hijau yang pingsan di sudut halaman istana kepatihan Daha. Bekel Somala segera memerintahkan kepada para prajurit untuk mengikat tubuh pria bertopeng kayu hijau itu ke pohon jambu yang ada di tengah halaman istana kepatihan. Lalu dia mendekati Mapatih Jayakerti yang tengah memulihkan diri. Tumenggung Gilingwesi dan satu temannya sudah tewas Gusti Mapatih. Yang seorang lagi diikat para prajurit di pohon jambu. "Apa yang selanjutnya harus kita lakukan, Gusti Mapatih?" tanya Bekel Somala dengan cepat. "Bantu aku untuk ke Bangsal Kepatihan. Tolong kalian bawa istriku ke sana. Besok pagi akan kulaporkan kejadian ini pada Gusti Pangeran Jayengrana. Biar keadilan ditegakkan oleh beliau," perintah Mapatih Jayakerti yang segera membuat Bekel Somala bergegas membantu sang warangka Praja Panjalu itu berdiri lalu berjalan menuju ke arah Bangsal Kepatihan. Para prajurit Kepatihan Daha segera membereskan jasad Nyi Sukesi yang tewas malam itu, menggotongnya ke Balai Paseban Kepatihan. Kemudian menutupi jasad Tumenggung Gilingwesi dan si topeng biru dengan daun pisang. Dua putra-putri Mapatih Jayakerti langsung menangis terseduh-seduh melihat jasad sang ibu yang terbunuh malam itu. Suasana di Kepatihan Daha benar-benar berduka cita. Di sisi lain, di Keputran Daha, Panji Watugunung yang baru selesai bersantap malam bersama ketujuh istrinya merasakan hawa membunuh yang kuat dari arah barat Keputran Daha. Ketujuh istri Panji Watugunung yang tengah bercengkerama bersama langsung terdiam saat Panji Watugunung mengangkat tangan kanannya. "Ada apa Kang Mas Panji? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" tanya Dewi Anggarawati yang sangat memahami perubahan raut wajah sang suami. "Dinda Anggarawati, Dinda Galuh, lindungi kedua putraku. Cepatlah, ada tamu tak diundang mempunyai niat tidak baik tengah menuju kemari. Dinda Mayang, Dinda Sunti, jaga saudara kalian juga putraku. Jangan gegabah, Dinda Pitaloka, Dinda Naganingrum dan Dinda Srimpi. Kalian bertiga ikut aku menyambut kedatangan mereka," titah Panji Watugunung segera.
Ketujuh istri Panji Watugunung dengan cepat mengangguk mengerti. Mereka segera menjalankan tugas masing-masing. Panji Watugunung melesat cepat ke arah halaman istana Keputran Daha diikuti oleh Dewi Srimpi, Dewi Naganingrum dan Ratna Pitaloka. Keempat bayangan hitam yang bergerak dalam kegelapan malam menghentikan langkah mereka di sebuah bangunan di luar istana Keputran Daha. Usai mendapat isyarat untuk maju, mereka menghunus pedang mereka masing-masing dan berkelebat cepat melompati tembok istana Keputran Daha. Namun saat baru saja melintasi tembok istana itu, tiba-tiba 4 pisau kecil berwarna hitam melesat cepat menyongsong kehadiran mereka. Sering-sering, keempat bayangan hitam itu terkejut dan buru-buru merubah gerakan tubuhnya menghindari pisau beracun yang menyerang. Kemudian mereka berempat mendarat di halaman istana Keputran Daha. Jelek-jelek, rupanya kedatangan kami sudah diketahui. Keluarlah hai pangeran istana Daha, teriak si pria bertubuh gempal yang merupakan pemimpin dari mereka berempat. Plok-plok-plok, tepuk tangan pelan membuat keempat orang itu menoleh ke arah sumber suara. Dari kegelapan malam, muncul keempat orang yang merupakan penguasa istana Keputran Daha. Panji Watugunung terus menepuk tangannya berjalan keluar diiringi oleh Dewi Naganingrum, Dewi Srimpi dan Ratna Pitaloka. "Siapa kalian? Mau apa malam-malam begini menerobos masuk ke istana Keputran Daha?" tanya Panji Watugunung sembari menatap ke arah 4 orang penyusup itu dengan tajam. "Kedatangan kami adalah untuk mencabut nyawamu, Pangeran Daha. Kau seharusnya tidak perlu melibatkan diri untuk berurusan dengan junjunganku," ujar sang pemimpin keempat orang itu dengan sengit. "Lancang sekali mulutmu, cecunguk bangsat, kau tidak pernah diajari sopan santun oleh orang tuamu cara bersikap pada seorang pangerannya?" caci Ratna Pitaloka yang marah mendengar jawaban dari orang itu. Aku tidak perlu bersopan santun pada seorang pangeran yang sebentar lagi akan berangkat ke neraka. Kalian semua cepat habisi mereka," teriak sang pemimpin keempat orang itu yang bernama Randupati itu lantang. Ketiga orang penyusup di belakang Randupati segera melesat ke arah Panji Watugunung dan ketiga istrinya. Mereka mengarahkan senjatanya pada Panji Watugunung yang masih diam tak bergerak sedikit pun. Ratna Pitaloka yang sudah geram sedari tadi, langsung menyongsong salah satu penyerang. Disusul Dewi Naganingrum yang mengerahkan ilmu silat cakar Raja Wali Galunggungnya. Dewi Srimpi tak mau kalah. Segera dia menghadang laju pergerakan salah seorang penyusup itu dari arah kiri. Pertarungan sengit antara mereka tak bisa dihindari lagi. Ratna Pitaloka segera membabatkan pedang bulan kembar di tangan kanannya ke arah sang penyerang yang sudah terlebih dulu mengayunkan pedangnya. Tring, benturan keras antara dua senjata mereka menciptakan bunga api kecil. Gerimis yang tengah turun di kota Raja Daha tidak menghalangi mereka beradu ilmu bela diri. Serangan demi serangan ilmu silat padas putih yang dipadukan dengan satu dari sepasang pedang milik Ratna Pitaloka membuat selir pertama Panji Watugunung itu perlahan mulai di atas angin. Permainan pedangnya yang cepat mau tidak mau memaksa lawannya harus berguling ke tanah menghindari tusukan pedang bulan kembar. Di sisi lain, cakar Raja Wali Galunggung yang dikeluarkan Dewi Naganingrum sudah mencabik beberapa bagian tubuh lawannya. Seraak, au! Si pria berbaju hitam itu menjerit keras saat sebuah cakaran Dewi Naganingrum merobek kulit punggungnya yang terbungkus baju hitam. Pria berbaju hitam itu segera berguling ke tanah dan menjauh dari Dewi Naganingrum. "Hayuk atuh, jalmi belet, maju anjen lawan mojang gelisti tanah Sunda. Abdi cabik-cabik badan anjen," tantang Dewi Naganingrum sambil melemparkan kain yang ada di tangan kanannya. Mendengar omongan Dewi Naganingrum, si pria berbaju hitam itu merasa diremehkan. Dengan cepat ia kembali menyerang maju ke arah Dewi Naganingrum yang sudah bersiap menyambut serangannya. Mereka bertarung sengit. Di sebelah kiri, Dewi Srimpi yang menggunakan ajian langkah Dewa Angin terus bergerak cepat menghindari sabetan dan tusukan pedang dari orang yang menjadi lawannya. Sret! Sebuah sabetan pedang terayun cepat ke arah Dewi Srimpi, namun perempuan cantik itu segera berkelit sembari melayangkan tendangan keras ke arah pinggang lawan. Dis,
sang lawan terjungkal dan menyusruk tanah dengan keras. Ada lumpur dan rumput yang masuk ke mulutnya. Dengan geram, dia segera meludahkannya. "Perempuan keparat, ku cincang tubuhmu bangsat," teriak si lelaki berbaju hitam itu yang segera berdiri dan melesat ke arah Dewi Serimpi yang tetap tenang menyambut kedatangan serangan lawannya. Melihat kawan-kawan seakan menjadi mainan orang-orang Panji Watu Gunung, Randupati merasa diremehkan. Utusan dari Suryanata dengan penuh nafsu membunuh, melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung sambil mengayunkan pedangnya ke arah kepala sang Yuwaraja Panjalu. Sret, dengan hanya menggeser posisi tubuhnya, Panji Watu Gunung berhasil menghindari sabetan pedang Randupati. Lalu dengan cepat pula, dia melesat sambil mengarahkan sikutnya ke arah dada Randupati. Dip, Randupati melengguh kesakitan saat sikut Panji Watu Gunung telak menghajar dadanya. Pria bertubuh gempal itu terhuyung-huyung mundur ke belakang. Dengan cepat Panji Watu Gunung segera merubah gerakan tubuhnya, sedikit merendah lalu menyapu kaki Randupati yang tengah terhuyung-huyung. Dies, Randupati langsung terpelanting ke tanah. Namun Randupati dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah kaki Panji Watu Gunung yang membuat Yuwaraja Panjalu itu melompat mundur beberapa langkah ke belakang. Segera Randupati berdiri sambil memegangi dadanya yang sesak. "Kurang ajar, tak akan kuampuni kau bajingan," teriak Randupati yang segera menghantamkan tangan kirinya. Seberkas sinar kuning kemerahan berhawa panas melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung. Calon Raja Panjalu itu dengan cepat melompat tinggi menghindari serangan lawannya. Siut, Blaam, melihat lawan bisa menghindar, Randupati kembali menghantamkan tangan kirinya ke arah Panji Watu Gunung. Sinar kuning kemerahan kembali menerabas cepat ke arah Panji Watu Gunung. Namun kali ini, sang Yuwaraja Panjalu tidak menghindar melainkan menyongsong serangan itu dengan ajian tapak dewa api miliknya. Duar, ledakan dahsyat terjadi dan Randupati terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Sementara itu Panji Watu Gunung masih tegak berdiri di tempatnya. Dengan berwibawa, Panji Watu Gunung berucap pada Randupati yang tengah merasakan nyeri di dadanya akibat luka dalam. "Menyerahlah, akan ku ampuni nyawamu dengan satu syarat." Randupati yang kesakitan berusaha berdiri tegak, namun dia limbung hingga kembali terduduk. Dengan sorot mata penuh kebencian, pengalasan Pangeran Suryanata memandang ke arah Panji Watu Gunung yang perlahan mulai berjalan mendekatinya. Syarat apa yang kau inginkan?" tanya Randupati yang perlahan tangan kanannya bergerak menuju pinggangnya. Dia ingin menghabisi nyawa Panji Watu Gunung saat pria itu mendekat ke arahnya. "Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu berbuat seperti ini padaku? Kalau kau jujur, akan ku ampuni nyawamu dan ku jamin keselamatanmu, tapi kalau kau berdusta jangan harap kau bisa melihat matahari terbit esok pagi," ujar Panji Watu Gunung sambil terus mendekati Randupati tanpa menurunkan kewaspadaannya. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.